Namagarsa dosa muna sai buanti has munabe tu Jesus pangodian muna beasa dinadau hamu sopo lama gobehamu tok tong naing dosa bai non muna nang petar bain hamu balua palia sisai romane di sesa Jesus dosai di sesa Jesus dosai. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sapaan firman Tuhan renungan hari ini sesuai dengan Almanak HKBP, yaitu dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang juga sering di dalam pengajarannya menekankan akan pentingnya hidup di dalam kasih. Tapi juga melalui renungan pagi hari ini kita diajak untuk mengenal siapa Allah dan siapa kita orang berdosa, dan jika kita melakukan dosa, bagaimana, apa metode, cara yang akan kita tempuh. Saudara-saudara, memang kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa berusaha agar tidak melakukan dosa. Itu satu kepastian dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita menjauhkan diri dari keberdosaan. Allah mengenal kelemahan kita. Allah mengetahui ketidakmampuan kita untuk tidak berdosa. Maka dari itu, Rasul Yohanes melihat fakta di lapangan bahwa manusia itu terkadang harus jatuh ke dalam dosa. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, kita memang diajak untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini mendorong kita untuk mengenal Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang sangat baik adalah penolong bagi kita. Di mana Yohanes mengajak kita bahwa jangan berbuat dosa. Itu satu kepastian. Seruan daripada Rasul agar setiap orang Kristen jangan berbuat dosa. Dengan segala upaya, dengan segala usaha, marilah saudara-saudara di dalam melakukan aktivitas, tugas, dan pekerjaan kita sehari-hari, ingatlah
hindari berbuat dosa. Harus kita pahami bahwa dengan tulus dan benar dan berjalan di dalam kehendak Allah, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Keyakinan demikian perlu menjadi dasar berpikir bahwa dosa memang ada karena kita sangsi, karena kita takut tidak kebagian, karena kita takut tidak mendapatkan. Sehingga dengan iming-iming, janji-janji bisikan daripada iblis, akhirnya kita melakukan dosa. Tetapi pastikanlah bahwa dengan melakukan kebenaran dan menjalankan tugas-tugas dengan baik, di sana Tuhan akan memberkati kita. Jangan berpikir sedangkan mencari yang haram susah, apalagi yang halal. Itu adalah sesuatu perkataan yang tidak berlaku bagi seorang Kristen. Saudara-saudara terkasih, namun ketika perjuangan kita telah maksimal untuk tidak melakukan dosa, ternyata kita jatuh ke dalam dosa. Ingatlah bahwa ada kalanya seorang Kristen itu lemah. Ada kalanya Kristen itu harus jatuh ke dalam dosa, tetapi yang penting dan membedakan Kristen dengan yang tidak Kristen tentang jatuhnya ke dalam dosa, yaitu orang Kristen ketika dia tahu dia jatuh ke dalam dosa, dia segera bangkit dan untuk datang ke hadirat Allah mengampuni dosanya. Ketika orang Kristen berbuat dosa, dia sadar dengan tuntunan Roh Kudus agar menyesal akan perbuatannya dan berusaha untuk semakin baik. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya atau tidak Kristen, mungkin dia enak, dia suka dengan jatuhnya ke dalam dosa, sehingga semakin banyak dosa-dosa yang lahir. Maka dari itu saudara-saudara, mari ada Yesus menjadi perisai bagi kita. Ada Yesus sebagai pengantara untuk keampunan dosa kita. Maka dari itu saudara-saudara, ampunkanlah dosamu, mohonlah ampun kepada Tuhan agar hidup kita bersih, suci, dan tidak bercela di hadapan Allah. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu Allah Bapa yang telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami dimanapun kami bekerja, berkarya, dan melakukan pekerjaan kami sesuai dengan tanggung jawab kami hari ini. Biarlah kiranya kami mendapatkan sukacita dan beroleh rahmat berkat Tuhan. Berkatilah umat-Mu seluruhnya di dalam melakukan tugas aktivitasnya, jauhkan dari mara dan bahaya. Biarlah kami melakukan aktivitas kami pada hari ini dengan penuh sukacita, kegembiraan, karena kami tahu Tuhan bersama dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.